Halo, selamat datang di Respons Himti. Nama saya Fail Rashad dan saya akan menjelaskan tentang OOP konsep. Yang pertama kita bisa saja langsung membuka Eclipse-nya. Dan misalkan saya ingin membuat yang baru deh. Sini new folder. Misalkan tugas. Saya klik ini, select folder. Akan berubah workspace-nya. Lalu kita akan launch. Dari sini kayak udah kita langsung ke file, new, dan ke Java project. Kita nama projectnya misalkan OP. Nah, kita langsung aja ke sini nih, ke restore sini. Nah, kita udah bisa ngeliat filenya. Ini tinggal ditutup-tutup aja. Sama biasanya suka ada yang nggak kelihatan ya, kayak misalkan nggak kelihatan konsol ya, bisa dilihat di sini aja nih window. Terus abis itu tinggal di show view dan ada konsol di sini. Nanti bisa langsung lihat konsolnya. Tapi sekarang kita langsung aja untuk membuat filenya. Kita ke STRC sini, klik kanan, new, atau enggak bisa aja dari sini nih, dan langsung ke kelas. Kita namakan file pertama kita yaitu main dengan nama-nama utama Java file biasanya. Kita akan menggunakan public static void main dan constructors-nya. Dari sini kita sudah bisa melihat sudah ada public main dan ada public static void-nya. Di dalam public static void main-nya ini kita akan menulis new, lalu nama ininya apa. Tapi karena saya ini menamakan main, jadi saya langsung tulis new main dan seperti ini. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu object oriented programming? Jadi sebenarnya itu object oriented programming itu mirip-mirip kayak struct kalau di C. Nah, sebenarnya itu object oriented programming itu bisa digunakan untuk menahan satu hal yang mempunyai atribut banyak. Misalkan saya pengen membuat variabel khusus custom gitulah. Namanya variable student. Nah, kita tinggal di sini aja nih, OOP new class lagi, dan saya akan menamakannya student gini deh. Gak usah pakai capital, gak usah, terserah lah. Dan kita cuma harus menggunakan inherited abstract methods-nya aja, sisanya bisa dimatikan. Nah, kita sekarang punya dua file ya di sini dalam satu package yang sama. Package itu yang di sini nih. Dan sekarang kita bisa menaruhkan atribut-atribut dari student kita. Atribut-atributnya apaan aja ya kalau student ya? Kita bisa aja tulis kayak misalkan nama deh. Dan name. Gini. Nah, sebenarnya udah gitu dong. Jadi kita dalam student ini mempunyai nama sama name. Udah sebenarnya itu itu doang. Tapi kita harus bisa mengaksesnya di main.java ini. Cara gimana? Ya kalau misalkan karena ini adalah terbilangnya default ya. Kalau default itu bisa diakses di mana saja. Tapi ini bukan public langsung ya. Tapi karena ini bisa same package di sini, bisa langsung diakses di main.java-nya. Jadi kita langsung saja di sini, misalkan untuk membuat variabel barunya, kita harus tulis ini nih, tulis nama ini ya. Jadi student dengan cara gampangnya. Habis itu misalkan saya mau nama variabelnya apa ya? Misalkan siswa satu deh. Gini. Terus habis itu kita kayak new student lagi kayak gini. Dah, ini udah terbuat deh. Terus kalau misalnya saya mau buat lagi gitu, student siswa 2 atau enggak student dia gitu, sama dengan new student. Dah, gitu bisa deh.
Nah, kita sudah membuat dua variabel custom nih, siswa satu sama dia. Kenapa custom? Karena kita mempunyai atribut-atributnya sendiri di sini. Nah, untuk mengeset nilai ke sini gimana? Caranya itu gampang. Kita bisa aja langsung kayak gini nih. Siswa satu dot. Nah, kita sekarang bisa akses name atau name ya. Terserah mau ngeset yang mana dulu. Jadi misalkan saya mau ngeset name sama dengan misalkan Farel. Udah deh. Kita udah bisa ngeset itu. Terus kalau misalnya kita mau keep print, tinggal tinggal langsung aja tadi siswa 1 dot name. Dah. Farel keluar deh. Terus kalau misalkan saya cuma mau ngeset name doang gimana? Bisa juga. Misalkan siswa 1 dot name. Sama dengan misalkan 1 2 3 4 5 deh. Kita tinggal ubah aja nih. Kalian pengen coba ngeprint name doang, bisa juga. Tuh, keluar. Tapi sih ya, karena kita belum tahu gitu ya. Sebenarnya kalau kita cuma ngaksesnya kayak gini dong, bisa-bisa aja sih. Tapi kalau misalkan mau lebih cepet gitu, kita bisa ngegunainnya pakai parameter ini nih. Ini kan sebenarnya parameternya kosong. Sebenarnya kita bisa gunain. Namanya itu constructor. Jadi kalau constructor ini kita bisa pakai alt plus apa ya? Sorry. Alt plus shift plus s plus o. Jadi misalkan alt shift s o constructor. Ini select aja all, gak usah pedulin ini generate. Nah, di sini ada kita mendapatkan suatu method baru namanya public student. Public itu jadi apa maksudnya? Public itu jadi kita bisa mengaksesnya di semua benar-benar di semua filenya di sini. Misalkan saya mau membuat package baru, misalkan saya new package barulah, apa namanya, misalkan OP2 gitu. Nah terus habisnya saya pengen bikin file lagi, kelas misalkan apa ya, main2, bisa aja gitu diakses dari sini. Tapi sekarang saya lagi nggak mau, saya akan mendelete aja sini. Jadi karena sini sudah public student, kita bisa masukin langsung aja namanya di sini, nama sama nim ya. Nggak usah pakai siswa1.nim, siswa1.nim, kita langsung aja ke sini. Misalkan karena ini di sini mempunyai dua atribut ya, string name sama string name, kita berarti harus masukin dua juga. Misalkan saya mau masukinnya di sini namanya tadi Farel RD gitu. Terus habis saya pengen masukin lagi 567 nim ya. Dan habis itu saya pengen masukin ini nih. Di sini saya nggak pengen isi apa-apa sebagai namanya, dan saya ingin ngeprint 123 sebagai nim ya. Udah, ini harusnya udah selesai. Kita langsung bisa ngeprint lagi. Siswa 1.nim masih bisa keprint. Pasti bakal keprint ini. Nah, kalau kita mau siswa kalau kita mau dia dot name, pasti gak bakal keprint apa-apa karena kita benar-benar gak masukin apa-apa di sini. Cuma tanda petik 2 aja. Nah, nggak ada apa-apa. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi sih, karena ini kan sebenarnya masih default ya. Default tuh sebenarnya kurang jelas gitu pengen dipakainya buat apa. Jadi kita bakal kasih sesuatu deh. Misalkan kita mau ngasih ini sebagai public. Nah, save, dan ini saya akan save lagi. Saya akan tadi ngeprint lagi namanya siswa1 dot name. Saya akan print lagi, akan keluar ya tetap aja.
Tapi kalau misalkan saya ganti ini ke private, nah, saya gak bakal bisa. Kenapa gak bisa? Karena di sini private itu cuma bisa di set, cuma bisa diakses di kelas yang sama. Kelas yang sama tuh yang mana aja? Ya cuma di kelas student ini doang. Untuk itu kita harus menggunakan getter dan setter. Untuk getter sama setter gimana? Jadi untuk getter sama setter kita cuma Alt Shift S, tapi sekarang O-nya kita ganti R. Gini. Jadinya Alt Shift S R, kita select all, generate. Nah, sekarang kita udah mendapatkan 4 method gini. Public string get name, public void set name, public string get name, dan public void set name. Bedanya apaan sih? Jadi untuk setiap ini, setiap atribut dia mempunyai getter, get name, dan setter, set name. Maksudnya apaan? Jadi kalau misalkan saya mau mengeset sesuatu ya di sini, saya tidak bisa, misalkan saya mau langsung mengeget sesuatu gitu, saya langsung aja, saya gak boleh langsung siswa satu dot name gini, saya harus siswa satu dot get name, harus kayak gini. Nah, sekarang walaupun ininya bentuknya dalam private, saya masih bisa akses. Nanti bakal keluar lagi nih file. Nah, bakal keluar lagi. Sebenarnya untuk private sih ya, bisa kita gunakan seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak pakai private, misalkan public aja, apakah masih bisa pakai getter setter? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena sebenarnya banyak orang lebih suka menggunakan getter sama setter ini karena mereka memikirkan ini adalah sebagai um, good apa sih nih? Good habit ya ke dalam programming Java, dan karena bisa langsung bypass private-nya juga. Jadi tadi kan kita sudah belajar sedikit bagian dari private dan mengetahui sedikit tentang default sama tentang public juga. Sekarang saya akan masuk sedikit tentang protected. Jadi protected itu nyambung ke subclass sama superclass. Di sini superclass ya. Jadi misalkan saya mau membuat suatu kelas baru. Namanya misalkan kelas dosen lah. Gak cuma pakai inherited doang ini. Nah, sekarang saya pengen kelas dosen ini. Tuh loh, saya pengen mati dulu. Sebenarnya si konstruktor tidak terlalu membutuhkan ya. Cuma buat ngesetnya lebih gampang dong di dalam sini. Dan tadi saya pengen membuat dosen.java ini mempunyai bisa mengakses string name dan string name ini. Jadi gimana caranya? Saya tinggal bisa public class dosen extends student. Nah, dengan ini kelas dosen.java ini mempunyai akses untuk bisa menggunakan string name dan string name ini. Misalkan saya pengen nambahin variabel tambahan yang khusus kelas dosen aja. Misalkan apa ya? Saya pakai default nih. Jadi misalkan string apa ya? String kode dosen gitu deh. Gitu dong. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa kita bisa tahu bahwa dosen.java ini mempunyai tiga atribut, yaitu string name, dan kode dosen. Jadi kita akan menggunakannya seperti ini. Misalkan saya pengen mengeset dosen, saya pengen membuat variabel baru. Kita gini,
jadi dosen guru, nama variabelnya guru 1 misalkan. Terus tinggal new dosen gini. Nah, dengan ini kita sudah membuat variabel baru namanya guru 1. Guru 1 itu kita bisa ngisi apa aja. Jadi kita bisa ngisi kayak apa sih nih? Guru 1 dot. Nah, ingat tadi kan di sini kita gak pakai getter setter ya. Sedangkan di sini pakai getter setter. Cara ngesetnya beda. Jadi misalkan saya pengen ngeset kode dosen, kita bisa langsung aja gitu. Kode dosen sama dengan misalkan apa ya, BP273 gitu. Dah. Terus saya pengen ngeset saya pengen ngeset ini mempunyai nama misalkan gini nih. Sama dengan Budi. Bisa juga. Kenapa? Karena ini ya public. Tapi kalau misalkan saya pengen pakai getter setter, bisa gak? Bisa juga. Misalkan sebelumnya saya akan script print dulu sini. Misalkan ke guru 1 dot guru dosen, terus di sini print lagi guru 1 dot name. Saya akan print BP.73 sama Budi. Kalau misalkan saya ini name-nya ganti jadi dot get name. Oh ya, sorry. Jadi apabila kita ngeset guru 1 ini menjadi set name, habis itu saya langsung ganti di sini misalkan Budi. Habis itu kita titik 2. Saya akan bisa memprint lagi. Nah, Budi. Coba saya ganti Buddha. Nah, sama aja gitu. Cuma kadang kita bisa gunain, kadang kita cuma gunain set name sama setter sama getter ini kalau misalkan ininya private aja. Oke, sekarang kalau misalkan kita mau ininya ganti jadi private lagi deh misalkan. Terus ini juga private. Terus habis ini kan jadi gak bisa ya, karena yang name ini menjadi private, sedangkan yang kode dosen tadi masih default. Jadi kita gak bisa pakai langsung guru 1.name gini, kita gak bisa asal langsung ambil dari private lah. Kita harus menggunakan .get name. Jika kita akan print lagi, pasti akan keluar yang sama, Buddha. Nah, kayak gini. Jadi sebenarnya untuk OP sampai sini saja, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.